sehat ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa meluangkan waktu pada siang hari ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memberikan sepatah dua kata-kata bahwa saya melakukan diseminasi ini adalah sebagai bentuk aksi nyata yang harus saya lakukan sebagai kewajiban saya sebagai guru penggerak rekonisi di Angkatan 8. Berbeda dengan CGP lainnya, di sini saya merangkap juga sebagai fasilitator plus juga sebagai peserta. Cuman bedanya kalau saya hanya melaksanakan di aksi nyata saja. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan dari hasil pendaftaran peserta, kalau yang ada di online itu 15 ya Bapak Ibu, 15 peserta, dan alhamdulillah seluruh kelas sudah ada dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, dan alhamdulillah kenyataannya lebih daripada 15 peserta Bapak Ibu, karena kewajibannya hanya 10. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tujuan diseminasi pada siang hari ini adalah secara umum untuk memahami peran guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kedua, secara khusus bahwa destinasi ini adalah untuk mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya mengaplikasikan segitiga restitusi. Nah, pertanyaan pemantiknya begini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis dalam catatan Bapak Ibu ada 3 hal, setuju atau tidak setuju. Silakan Bapak Ibu tulis. Yang pertama adalah hukum dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Silakan tulis. Nanti di akhir kita akan mencocokkan. Ya. Boleh, apa saja. Yang kedua, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 3 pernyataan tadi Bapak Ibu simpan dulu, nanti kita selaraskan di akhir review diseminasi. Terbaca Bapak Ibu? Selanjutnya, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ini juga saya mengajak Bapak Ibu untuk merubah paradigma kita. Ada A dan B. A ibu sendiri dan B teman ibu. Ya, teman Bapak Ibu ya. Ternyata bapaknya paling ganteng. Ya Pak. Berarti Pak Ade jelek. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan di satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Sedangkan teman Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut, dan B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap
apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba kita praktekkan antara Ibu Yuli dengan Bu Haji Nur. Nah, sok coba. Angga. Ya, yang megang kepala tangan adalah Bu Haji Nur. Sedangkan B-nya adalah Ibu. Bagaimana merayu Bu Haji Nur bisa membuka kepalanya? Nah, dalam kepalanya Bu Haji Nur adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Ibu. Bagaimana Bu Yuli Lepasin jamnya, Nah. lepasin jam. bisa dengan berbagai cara tadi kan bisa merayu, menghardik dan sebagainya. Coba bagaimana? Kita coba praktekkan. Kalau saya bawa pisau, Nur, senggol anak soleha. Kalau dibuka kepala tangannya, nanti rezekinya tambah banyak, tambah panjang umur. Coba dibuka, coba. Nanti kalau begini nanti ada semutnya loh, ada ularnya loh. Gagal dibuka dulu. Nah, tuh, udah berbagai cara ya, dari halus, membujuk sampai dengan menakut-nakuti ya. Nah, kira-kira Bu Haji Nur kenapa tidak membuka kepala tangannya? Ini sesuatu yang berharga buat saya, jadi nggak akan diberikan ke orang lain. Betul. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya tergantung kontrol kita sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Kita membuka ya karena keinginan kita sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena dirayu, bahkan bukan karena diancam ya Bapak Ibu. Ini paradigma kita baru. Terus gimana dengan siswa? Sama Bapak Ibu. Samanya bagaimana? Siswa akan mau mengikuti kita jika siswa tersebut mau dengan kesadaran sendiri untuk melakukannya. Ini paradigma yang harus kita ubah. Karena selama ini kita menganggap siswa itu nurut karena dengan kesadaran, padahal mereka dengan keterpaksaan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, disinilah perubahan paradigma stimulus teori kontrol, di mana Bapak Ibu tadi sudah dicontohkan oleh Bu Yuli dengan Bu Haji Nur bagaimana posisi kontrol dari Bu Haji Nur. Nah, kitanya sebagai teman Bu Haji Nur harus apa nih Bu? Harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi bukan lihat dari pandangan diri kita. Yang kedua, apa yang dilakukan Bu Nur pasti memiliki tujuan, ada tujuannya. Ya kan, tadi Bu Nur tetap menganggap karena Bu Nur punya tujuan, ini yang paling berharga bagi saya, tidak boleh diambil oleh orang lain. Kemudian hanya Bu Nur yang akan mengizinkan orang lain bisa membuka, hanya Bu Nur saja. Bu Nur tidak membuka, maka dia tidak akan membuka kepala tangannya. Jadi kontrol sepenuhnya ada di Bu Haji Nur. Kemudian Ibu Yuli itu tidak akan bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian ciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Jadi di sini artinya kita bukan mengarahkan kepada pandangan kita, tapi kita mencoba bagaimana kolaborasi tersebut bisa menciptakan pilihan-pilihan lain. Jadi bukan hanya pikiran kita saja yang kita inginkan, tapi juga memberikan kesempatan pada teman kita untuk melakukan hal-hal lain. Kemudian terakhir adalah berpikir menang dan menang, bukan berpikir menang atau kalah. Yang terjadi tadi kalau Bu Nur membuka kepala tangan atas desakan oleh Bu Yuli, itu kan ada yang menang, ada yang kalah di situ. Yang kalah pasti Bu Haji Nur, yang menang adalah Bu Yuli. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini teori kontrol dari
Glaser. Nah, apa makna disiplin Bapak Ibu? Di sini dari bahasa Latin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seorang pada orang lain, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu patuh. Konotasinya pasti patuh orang itu. Disiplin itu pasti taat. Nah, kecenderungan umum tersebut menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi akhirnya yang muncul adalah ketidaknyamanan. Yang muncul adalah keterpaksaan di situ. Dan kita tidak merasa dihargai di situ, ya, atau pencapaian suatu nilai yang mulia. Jadi tujuannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi yang namanya disiplin adalah kita harus mencoba menggali apa yang dimiliki orang lain untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nilai apa yang dia hargai. Jadi bukan tujuan kita atau nilai yang kita anggap benar, tapi nilai dari orang lain merasa nilai itu adalah yang paling baik. Nah, nilai-nilai itu di sekolah, di dalam kurikulum Merdeka, kalau kita berhubungan dengan siswa adalah nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman, ini loh nak, nilai-nilai yang harus kita yakini bersama, nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi bersama, agar keenam nilai itu menjadi profil dari seluruh pelajar di Indonesia. Seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang masih belum dipahami? Sudah cukup? Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selain seseorang itu memiliki tujuan apa yang dia lakukan, yang kedua juga dilatar belakangi oleh motivasi. Apa saja motivasinya? Biasanya siswa kita kalau disuruh disiplin, biasanya dia termotivasi karena apa, Bu? Menghindari ketidaknyamanan. Supaya apa tuh? Supaya nggak dimarahin. Udahlah, saya sih nurut aja lah. Biar apa? Biar saya nggak dimarahin. Jadi motivasinya hanya dari luar. Ya. Kemudian yang kedua, murid kita menuruti keinginan kita karena ada imbalan. Pengen sesuatu, ingin dapat nilai. Biasanya kalau Bapak Ibu supaya di kelas menarik, ayo siapa yang bisa jawab soal dikasih uang 50.000 misalnya. Ketika tidak ada hadiah, anak-anak mau nggak kira-kira menjawab? Nggak mau, karena tidak ada imbalannya. Nah, motivasi ketiga itu yang paling baik, yaitu motivasi dia menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi ini berasal dari kesadarannya apa yang menjadi tujuan dan nilai apa yang dia yakini. Saya melakukan ini karena misalkan siswa datang ke sekolah tepat waktu. Karena apa? Kira-kira kalau diyakini berdasarkan dirinya sendiri. Biar nanti tidak gelisah gitu, makanya saya datangnya lebih awal. Terus? Biar saya apa ya? Kebutuhan. Iya, kebutuhan. Saya datang lebih awal. Nah, kebutuhan atas dirinya sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tadi pertama saya katakan bahwa seseorang melakukan sesuatu perilaku pasti memiliki tujuan. Yang kedua,
pasti memiliki motivasi. Motivasinya apa? Kalau kata orang sih modusnya apa sih modusnya? Ya. Kalau dia takut, diancam, ya dari luar. Kemudian karena ingin dapat imbalan berarti dari luar. Kalau dari muncul dari sendiri itu berarti motivasi yang berasal dari internal. Dan inilah yang kita ingin wujudkan dalam penerapan segitiga evolusi nanti. Bagaimana bentuk apresiasinya? Boleh gak sih kita berikan apresiasi? Boleh, Bu. Justru di Guru Merdeka kita tidak boleh pelit untuk memberikan pujian, apresiasi. Ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diingat dalam memberikan apresiasi tersebut. Apa saja? Yaitu beri pengakuan secara khusus. Kemudian pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan pada semua murid bergantian. Jangan gara-gara si Budi selalu tampil ke depan, dia yang selalu dipuji. Biasanya kan seperti itu ya. Ada anak yang aktif. Biasanya kalau anak yang pinter, aktif, dia selalu pengen apa, Bu? Pengen tampil. Pengen perhatian. Ya, pengen dipuji barangkali. Nah, ini kita mencoba bagaimana agar seluruh kelas itu mendapatkan apresiasi yang sama. Bagaimana cara, Bu? Tekniknya bagaimana? Karena saya baru nih ngalami di kelas 9. Ternyata ada Pak siswa yang aktif, selalu dia, Pak saya lagi. Saya mencoba untuk bisa mengalihkan agar dia tidak lagi menjawab, biar temannya yang menjawab. Jangan didominasi oleh dirinya sendiri. Ada di kelas 9. Saya merasakan itu. Saya coba, nah kamu tadi kan sudah gitu ya. Coba kita berikan kesempatan teman lainnya untuk berpendapat, nanti kamu bisa komentari gitu. Jadi bukan kita, kamu jangan lah, udah kamu udah kan begitu, artinya ya dia down. Jadi nah beri kesempatan pada temannya untuk bisa berpendapat, nanti kamu diberikan kesempatan untuk berpendapat terhadap pendapat temannya seperti apa. Jadi kan muncul kebanggaan lagi seperti itu. Nah, gimana caranya tadi bersifat khusus? Nah, kemarin saya perhatikan nilainya apa. Jadi kalau kita memuji itu memuji kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Misalkan tanggung jawab. Kalau dia piketnya bagus berarti terima kasih untuk tanggung jawabmu, ya kan? Atau gotong royongmu dalam melaksanakan piket hari ini. Jadi ucapan apresiasinya apa? Nilai kebajikan yang dia lakukan apa? Bentuknya apa? Jadi itu bentuk apresiasi kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, untuk supaya tidak ngantuk, saya coba akan ice breaking ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Yakin? Yakin. Oke, ini ice breaking door dan boom. Gimana caranya? Mainan saya. Pernah nggak? Pernah. Oh iya. Kalau saya bilang door, Ibu nembak, saya door lagi. Coba door. Nah, kalau saya bilang door, jangan. Tidak kena gitu. Ya, jadi kalau 2 kali, kalau saya bilang boom, ke belakang. Ke belakang. Siap Bapak Ibu? Coba. Go. Trial dulu. Door. Boom. Ulang lagi. Aja ulang lagi.
Dor. Kanan kiri Bu, kanan kiri. Tidak kena. Gitu. Jadi kalau sekali dor ya, ulang lagi. Dor. Iya, 3 kali gitu. 3 kali nggak ada ya? Kan dor saya bilang. Ulang lagi, belum fokus. Ulang lagi ya. Sekali lagi. Kalau saya bilang dor, kalau 1 kali berarti langsung dor ke saya. Kalau lebih dari 1 kali dornya berarti tidak kena. Nah, kalau saya bilang dornya 3 kali berarti tidak kenanya 3 kali. Gitu. Kecuali yang bun. Ini udah siap makanya ini kurang fokus nih. Oke. Bun. Dor. Bun. Dor. Alhamdulillah udah. Cukup. Aduh. Emang kalau diseminasi siang-siang ya ngantuk ya memang. Ya. Hal yang ketiga Bapak Ibu, ketika seorang itu melakukan sesuatu selain karena dia punya tujuan, yang kedua karena dia punya motivasi tertentu, dan ketika dia punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Nah, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi seseorang melakukan suatu hal itu juga berdasarkan pada kebutuhannya. Misalkan Bu, yang pernah saya kasih informasi tentang Avan misalkan, itu kalau setelah saya berdua 4 mata ngobrol dari pribadi ke pribadi, itu si Avan itu cenderungnya kepada butuh kasih sayang dan diterima. Kita harus seperti itu. Nanti itulah dalam penerapan segitiga restitusi. Nanti kita akan praktekkan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, ada karena tujuan, yang kedua karena motivasi, yang ketiga ya kebutuhan ya, tujuan, motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Seperti kita Bapak Ibu, contoh lah seperti kita. Kalau kebutuhan dasar kita kurang, misalkan nih, kira-kira kita tenang nggak di sekolah? Di rumah mikirin masih banyak cicilan, honor nggak cukup. Kira-kira nih, kita kerjanya fokus apa enggak ya? Enggak. Kita tidak akan fokus, kita makanya akan mencari pekerjaan sambilan, betul nggak? Akhirnya pekerjaan utamanya telantar, ya kan? Karena dia merasa kebutuhannya masih kurang. Bagaimana ini? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya mengutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud merdeka itu adalah tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi yang merdeka itu kita terlepas dari perintah, tapi juga kita mampu mengatur diri kita sendiri. Kita ingin bebas, betul. Tapi ketika kita tidak mampu mengatur diri kita sendiri, itu namanya belum merdeka. Contoh misalkan ada absen Empras. Oh iya, belum absen. Loh,
Absen empras. Absen. Menurut Ibu, absen empras itu penjajahan atau merdeka sih Bu? Kebutuhan tunjangan. Masih penjajahannya. Penjajahan. Kenapa? Karena kita melakukan itu karena Ada terpaksa perintah. Ada perintah. menghindari Karena hukuman. kalau kitanya sudah bisa memerintah diri kita sendiri tanpa absen pun juga atau tanpa empati juga kita harus tahu Bisa, basic ya, kemampuan aja. kita Betul. Nah, ini. Jadi, anggaplah kita jangan menganggap empras itu adalah suatu bentuk penjajah. penjajahan. Tapi kita disuruh untuk merdeka, tapi kita bisa mengatur waktu kedatangan kita sebenarnya. Tapi ketika kita tidak mampu mengatur kedatangan kita, maka kita disebut belum merdeka. Karena belum bisa mengatur diri sendiri. Jadi yang namanya mereka kata Ki Hajar Dewantara, bebas dari perintah, tapi kan gitu ya, tapi bisa memerintah diri sendiri. Betul. Ya, Bapak Ibu. Nah, Pak, gimana sih kalau ada siswa yang melanggar misalkan? Apa nggak boleh kita memberikan hukuman? Jangan. Jangan. Keluarin aja. Gimana Bu? Langsung keluarin aja. Waduh, dikeluarin aja. Emang mainnya gitu, Mainnya gitu, ada ada tiga dikeluarin. Nah, gimana Bapak Ibu? Kalau ada anak melanggar, apakah di Guru Merdeka kita tidak boleh memberikan hukuman? Tidak boleh ya. Alasannya Bapak Ibu? Ya harus tahu Nambah beban. alasannya mereka. Iya, harus tahu dulu ya. Jadi jangan kita memberikan punishment dulu sebelum kita ketahui lebih dalam kenapa siswa itu terlambat. Nah, ini Bu, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ciri yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Nah, pertanyaan saya gini, pernahkah Bapak Ibu menyimpan memori yang sampai saat ini masih terngiang terhadap hukuman dari Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu masih menjadi pelajar? Pernah. Gimana Bu? Ceritanya Bu? Gak pernah dihukum. Aku anak baik jadi gak pernah dapat hukuman. Gimana dong? Aku mah juara kelas jadi gak pernah dapat hukuman. Saya gak pernah dihukum. Pasti nakal dulunya. Kecilnya nakal ya. Ini kecilnya nakal nih. Sampai gede ya. Saya mah anak baik, nggak pernah dihukum. Gak pernah dihukum saya sih. Dulu waktu saya SMP, Pak, sebenarnya saya anak rajin, Pak. SMP Baik, anak rajin. Dulu rajin Bu saya. Kalau tugas dan PR saya selalu ngerjain. Tapi hampir lebih dari 50% di kelas itu banyak yang nggak ngerjain PR, Pak. Kebetulan gurunya juga rada killer. Nah, jadi karena saking banyaknya yang nggak ngerjain PR, padahal saya ngerjain PR di situ. Jadi semua satu kelas dihukum semua, Pak, dibawa ke lapangan. Pada saat itu kalau nggak salah hampir tengah hari lagi panas-panasnya, dihukum di tengah lapangan, suruh berdiri sampai berapa menit ya lumayan gitu. Jadi pada saat itu ada perasaan, aduh gitu ya, kok guru kok nggak adil banget gitu. Padahal saya nggak salah, tapi kenapa saya ikutan dihukum? Jadi sampai detik ini ya masih ingat saya sama wajah bapak itu tuh. Sensor namanya Nama sensor. sumat jadinya. Bapak itu bukan Ya, bapak itu. kasih Pak. Terima kasih Ibu Yuli. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yuli ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan Bu Yuli. Pacaran. Nah, Saya mah nggak laku, Bu. Lagi SMP, SMA bukan pacar. Adanya pacar 5. Ada pacar. Aduh.
Terima kasih Pak Ade atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya ada dua pengalaman saya waktu saya menjadi siswa. Ya. Yang pertama saat saya SMP. Nah saat SMP itu saya masih semangat ya, motivasi belajarnya masih tinggi. Nilai ulangan tuh paling kecil nih Pak, 8, 9, 10, 8, 9, 10 gitu. SMP gitu ya. Beda dengan SMA. SMA kacau. Nah, enggak Bu, enggak ada mainan. Aja. Nah, ceritanya saya tuh punya teman siswa baru dari Bandung, cantik banget. Nah, duduknya sebangku dengan saya. Nah, terus enggak lah Bu, kita mah enggak berani bersaing, tahu diri. Soalnya, waduh, namanya saya lagi SMP, hitamnya itu legam sekali gitu. Sekarang hitam, tapi ya SMP mah luar biasa. Nah, terus setiap ulangan saya tahu teman sebangku ya, dia itu selalu di bawah saya, nilainya 7, 6. Pokoknya nggak pernah di atas saya. Begitu bagi rapot Pak, saya itu nilainya 7, dia nilainya 9. Nah di situ saya mengalami shock berat yang saya punya anggapan bahwa kok guru begitu, kok nggak dilihat dari ini ya, dari apa hasil apa dia pakai apa nih penilaiannya. Pada saat itu saya pada saat itu Dinilai ya Bu, kalau langsung dinilai. Di bawah. itu iya. Tingkat SMP loh Pak, saya berani dulu ya, saya dari SMP SMA itu memang berani, agak-agak tomboy. Saya tanya ke bapak itu, bapak Pak ini Pak, Bapak itu lagi. iya, kayaknya persis ya, bapak itu. Pak mohon maaf, nilai saya ini loh. Setiap ulangan saya kumpulkan, nilai saya ini. Sampai semesteran juga ini saya. Kenapa kok hasilnya seperti ini? Saya kan nggak ngerti pada saat itu bagaimana pengulangan nilai gitu ya. Ini bagaimana Pak? Dia bilang apa? Karena kamu jelek, dia cantik maka nilainya besar. Itu yang membuat saya sakit ya sampai sekarang. Iya, gitu. Dan harusnya nggak usah dibilang seperti itu ya. Jadi saya dari situ saya tidak pede di sekolah. Maksudnya saya ada di sekolah tapi beda saya, udah nggak pede. Lalu SMA Pak. SMA 2 saya. SMA 2. Tanda kutip ya nanti. Di SMA 2 dulu ada anak yang les. Kalau les fisika itu. Kalau les nilainya besar, kalau nggak les nilainya kecil. Ceritanya saya nggak les Pak, saya orang kampung dari Indramayu, jadi nggak ngerti bagaimana budaya di SMA 2. Saya nggak les, tapi saya berteman dengan orang-orang pintar. Jadi saya ketempelan Pak, padahal saya nggak pintar, tapi ketempelan sedikit. Nah, saya teman orang Gegesik, orang Arjuna Monis oke itu. Sampai sekarang teman saya itu saya merinding, almarhum dia. Kita belajar bareng Pak, pakai kalender di kosan. Nah, fisika saya kerja bareng. Jadi kita ibarat guru-guruan. Kamu jadi gurunya, saya jadi murid. Nanti gantian, saya jadi guru, dia jadi murid, memberi soal. Kita belajar di kalender. Jadi anak-anak yang tidak les itu setiap pelajaran fisika selalu suruh maju. Saya maju nih Pak, bisa dikasih soal. Kasih lagi, bisa lagi, kasih lagi, bisa. Sampai saya tidak bisa. Sampai saya sudah capek di depan papan tulis itu baru. Terus nilai saya berapa Pak? Saat bisa dirapot nilainya 5 Pak, merah gitu. Allahu Akbar, segitu saya bisanya sedikit. Karena apa? Karena tidak les. Nah itu loh. Dan catatan saya itu sampai sekarang. Jadi saya, ya ini pengalaman saya. Besok saya nggak gitu ke anak-anak gitu. Ya, sekian pengalaman saya. Ya, tidak semua kita mengalami pengalaman seperti itu ya Bu ya. Dan hebat Ibu Haji Nur bisa istilahnya memberikan
jawaban ya terhadap guru tersebut. Ketidakpercayaan kepada siswa yang tidak pernah ikut les dijawab dengan Bu Haji Nur selalu maju. Haji Yuni. Hebat berarti Bu Haji ini bisa menjawab tantangan ya, bahwa walaupun tidak ikut les bisa menunjukkan bahwa kita bisa. Tapi kan tidak semua siswa bisa mampu untuk menjawab tantangan itu. Bahkan bisa saja siswa yang tidak ikut les kan jadi minder. Jadi kalau udah minder, ya ngapain saya belajar kan gitu. Ya. Jadi luar biasa yang dilakukan oleh Bu Haji ini. Yang berikutnya, ciri dari hukuman adalah anak akan membenci kedisiplinan. Dia benci gitu terhadap kedisiplinan. Kayak tadi dijemur ya, mungkin masih teringat ya, panas gitu. Dulu hukuman kita kan hukumannya militer ya, jalan jongkok dulu ya. Saya juga pernah dihukum. Gara-gara ya sama Bu, saya sebenarnya dulu itu lupa mengerjakan PR. Saya datangnya pagi, cuma karena saya merasa PR itu kan dikerjakan di rumah. Sedangkan siswa teman-teman saya itu mengerjakan di sekolah. Ketika ditanya siapa yang tidak mengerjakan PR, cuma saya sendiri Bu. Padahal saya tahu teman lainnya itu mengerjakan juga di sekolah, bukan di rumah. Tapi saya dapatkan konsekuensi, yaitu suruh jalan jongkok, diberi hukuman, bukan masing-masing ya, diberi hukuman jalan jongkok, keliling lapangan, pegel Bu, pelan-pelan, dikompres pakai es gitu. Mau protes gimana, nanti gak enak sama teman-teman lain, itu seperti itu. Kemudian ya kita kan mencoba, akhirnya kita benci disiplin ya, ngapain saya melakukan disiplin ya, jujur gitu kan, tapi nyatanya dihukum kan gitu. Kemudian hukuman itu paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri ya, itu tadi. Kalau mentalnya nggak kuat, dia akan menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah tadi konsep diri, jadi kita kayak trauma gitu ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya itu daripada saya nanti jalan jongkok lagi, lebih baik kalau saya lupa kerjakan aja di sekolah kan gitu ya. Kemudian akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu efek dari Bapak Ibu kalau menerapkan hukuman. Nah, saya juga jujur Bu, dulu malpraktek. Ini korbannya tadi nih. Iya. Nah, alhamdulillah melalui pendidikan guru penggerak, sedikit demi sedikit paradigma saya sedikit berubah, pendekatan saya juga melihat kepada siswa juga berubah, dan alhamdulillah sekali lagi tidak ada kata yang terlambat untuk memperbaiki diri. Ya, gak apa-apa. Misalkan 10 tahun kita mau praktek, 15 tahun ke depan kita benar. Ya seperti itu. Ini nanti kita membuka diri kan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian konsekuensi Bapak Ibu, anak akan mengerti disiplin. Tadi kalau hukuman itu dia membenci. Ada tanggapan, jadi ada respon dari anak itu. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mengerti peraturan. Kehilangan hak, dia pasti akan kehilangan hak. Ada konsekuensinya. Misalkan nih, belajar misalkan anak terlambat, ada kan guru yang kamu belajar di luar, berarti dia kehilangan hak gitu, ya. Dibuat tidak nyaman, jelas tidak nyaman. Teman-temannya dalam ruangan, dianya ada di luar. Kemudian diasingkan untuk sementara waktu, jelas dia diasingkan, time out gitu. Itu konsekuensi. Nah.
Sekarang apa itu restitusi? Saudari prostitusi. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gloser ya. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Kesuksesan apakah harus selalu sukses, Bu? Tidak. Sukses juga bisa dari kegagalan. Belajar dari gagal apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nanti kita akan melihat contohnya seperti apa sih restitusi itu. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi sekali lagi tadi sudah saya katakan Bapak Ibu, setiap perilaku kita pasti didasarkan ada kebutuhan dasar kita. Ingat itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada yang melanggar, itu bisa kita berikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tapi yang terbaik adalah restitusi. Ya Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu ya? Nah, gini Bu, lihat di sini. Identitas gagal. Hukuman adalah suatu kegagalan kita, ya. Kecil-kecil, Pak. Kecil-kecil Bu ya. Itu udah maksimal Bu ya. Biar satu slide. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu berada di mana nih sekarang? Posisinya pemberi hukuman sebagai konsekuensi atau sebagai restitusi? Konsekuensi Masih konsekuensi, netral boleh di tengah ya. Nah, silakan Bapak nanti maju satu langkah ke depan menjadi restitusi. Memang tidak mudah Pak, jujur tidak mudah. Ya, tapi sekali lagi kita mencoba selalu memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Ya Bu ya. Jadi hukuman adalah identitas kegagalan. Mana yang paling baik? Restitusi. Konsekuensi berada di tengah, tapi dampaknya juga kurang baik. Oke Bu. Nah sekarang silakan Bapak Ibu menentukan tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, siapa nih yang berani? Kayaknya yang pertama. Yo. Yang pertama tuh yang Pak Ade. Bu Haji Nur. Mana Bu Haji Nur? Bu Nur yang lain masih banyak Bu Nur. Ya, tenang aja, apa? Udah maju, kan les tadi. Kalau yang les maju. Yang les kayaknya bagus, Bu. Ya, gimana Bu Haji? Dulu dibaca dulu Pak Ade. Bentar Pak dibaca dulu Pak. Oh, baca dulu, silakan. 5 menit ya. Hukuman. Hukuman. Tadi materi di lapangan. Konsekuensi. Nomor 1 dulu kan satu-satu dulu kan. Konsekuensi. Konsekuensi.
murid disuruh Sesuatu harus ada di rumah untuk murid anak jangka panjang. Harus bisa diabaikan. Kita bersama-sama. Tindakan guru yang pertama, hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya, ingat ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Diingat ya. Iya, iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu syariah di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu syariah di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Emang biasanya pakai Salah nih. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu syariah di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu syariah di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ada hukuman, ada konsekuensi. Ini ingat ya, ini yang tidak sama ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, nggak apa-apa, makanya hukuman atau konsekuensi. Ada konsekuensi, ada hukuman. Berarti yang 2 ini ya masih ragu ya. Ada hubungannya nggak kalau dia suruh lari? Ada, itu konsekuensi gitu ya. Oh, jadi harus ada korelasi. Korelasinya gitu. Kalau nggak ada itu hukuman. Contoh, ada pelajaran bahasa Indonesia, anak siswa terlambat disuruh berdiri. Oh iya, tidak ada korelasinya. Hukuman. Baiknya gimana? Disuruh ngerangkum buku bacaan. Disuruh membuat saja. Iya, disuruh Hitung pendapatan warung. ya mengerjakan ya sesuai dengan materi itu ya. Oke. Nah, kalau yang bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris suruhnya di bahasa Inggris, bukan hukuman, konsekuensi apa? Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oh, jadi kalau ada hubungannya mah berarti korelasi. Hukuman itu kan fisik Bu, lebih sebelumnya ke fisik ya, ke fisik, kemudian tidak ada korelasinya kan gitu ya. Nah, seperti tanya itu. saya Pak. Ya gimana Bu? Saya dulu tanya. Ya. Ini misalnya saya kan mau memberikan sanksi. Iya, pakai mic Pak biar kedengaran. Pengalaman saya nih untuk apakah itu termasuk sanksi atau apa hukuman atau konsekuensi ya. Saya Nanti kalau boleh. tidak mengerjakan PR Berarti ada penggunaan. itu saya berikan sanksi untuk mengerjakan tetapi di luar kelas. ruangan gitu ya. Tetapi ternyata setelah dilihat kalau di luar itu tidak kondusif ya, anaknya malah mengganggu kelas lain. Akhirnya saya masukkan lagi anak itu di kelas biar tidak mengganggu kelas lain. Nah itu termasuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi. Iya, iya. Nah itu mohon penjelasan. Ya, Bapak, mungkin dari Bapak Ibu dulu deh. Mungkin dari Bapak Ibu dulu untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Bapak Satwa. Saya tambahkan Pak, Ya. ininya tadi memberikan tugasnya itu ya tugas mengerjakan di kelas itu mengerjakan sesuai dengan tugas yang saya berikan gitu. Karena dia tidak mengerjakan, akhirnya saya silakan kamu kerjakan, tadinya di luar.
ternyata tidak kondusif, akhirnya disuruh masuk lagi gitu. Nah, kalau yang seperti itu masuknya ke korelasi atau kehukuman. Konsekuensi atau pidana. Baru lagi bener. Ya, Bu Mevi, gimana Bu Mevi? Ayo Bu Mevi. Itu lagi puasa. Ngatur dulu kalau mau jawab. Ayo kerjain PR dah. Ya, silakan. Kalau ketika dia mengeluarkan berarti dia menghukum, kata saya. Tapi ketika dia masuk mengerjakan di situ juga berarti konsekuensi aja gitu. Tapi konsekuensi Pak. Karena kan yang itu konsekuensi relasi akan lagi. Iya. Konsekuensi. Yang dilakukan pasien itu termasuk konsekuensi. Ya, gitu ya. Kan di sini kan konsekuensi itu kan cirinya adalah anak itu kehilangan hak. Iya. Ketika teman lainnya bisa belajar di dalam kelas, anak ini kemudian diasingkan dengan mengerjakan tugas tetap bahasa Indonesia, Tapi di luar. itu berarti konsekuensi. Tapi akan menjadi hukuman jika sudah dikeluarkan kemudian disuruh bersihin WC gitu. Nyambung, banyak Nah, tambahan. Ya, Kalau anak yang minta sendiri masuknya ke apa? Request itu Pak. nah, Bersihkan. oke, Bapak Ibu ingat tadi ada teori motivasi. Supaya apa anak milih sendiri? Biar udahlah daripada dimarahin terus sama Patriot, saya memilih bersih aja lah. Sebelum disuruh mending menawarkan diri. Bukan sadar diri, Pak. Menghindari dimarahin lebih panjang gitu loh. Iya, seperti itu. Ya silakan Bu Mevi. Terima kasih kesempatannya. Baiklah, saya ingin memberikan satu mungkin dalam pikiran saya alangkah lebih baiknya sebelum kita memberikan satu konsekuensi kepada siswa itu kita memahamkan diri kita pada keadaan siswa. Jadi kita di awal itu bisa menanyakan alasan, jadi memvalidasi kesalahannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan atau kenapa kamu terlambat, kenapa kamu seperti ini. Selanjutnya menuju pendidikan yang humanistis ya. Kita pendidikan itu kan lebih ke secara humanis gitu. Dulu mungkin kita lebih mendisiplinkan diri itu dengan cara yang militer gitu. Kita bisa memposisikan bahwa setiap manusia itu bisa berbuat salah gitu. Ada kalanya kita itu tidak melakukan hal yang sebenarnya, and it's okay gitu, because we are human, karena kita manusia. Jadi ya tidak apa-apa, mungkin tidak mungkin saat itu kamu capek sehingga tidak mengerjakan PR gitu. Nah, berikutnya hal yang utama itu kita membangkitkan kesadaran dan mencoba untuk mendorong siswa itu bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Oke, jadi Bapak pun dulu pernah seperti ini, tidak mengerjakan PR ya umpamanya. Lalu selanjutnya apa gitu dari hal ini? Tadi juga Bapak pembicara kita mengungkapkan bahwa setiap peristiwa itu harus dijadikan suatu pelajaran gitu. Jadi dari kamu tidak mengerjakan PR ini, selanjutnya kamu akan bagaimana. Akhirnya dia menyadari gitu dan bisa kembali lagi menjadi seorang siswa yang baik gitu. Jadi dengan ini dia bukan menjadi suatu siswa yang gagal atau menjadi rendah diri. Oke, saya salah, itu manusiawi. Selanjutnya saya akan memperbaiki kesalahan ini dengan umpamanya memiliki agenda waktu yang baik atau memiliki buku
catatan tugas sehingga tugas tidak terlewat, seperti itu Pak. Jadi hal yang pertama ada 3 langkah bahwa kita bisa menanyakan kesalahannya itu alasannya kenapa, kemudian kita bisa memvalidasi kesalahannya gitu, bahwa ya setiap manusia bisa berbuat salah, itu manusiawi, dan ketiga mengembalikan lagi konsep dirinya gitu agar dia bisa menjadi siswa yang baik seutuhnya dan bisa menerapkan budaya positif. Kemudian Pak Catiwan dengan anak tersebut meluangkan waktu untuk berobrol lah, ya, berkomunikasi dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi tadi. Tapi kalau tadi langsung Pak Catiwan berikan hukum itu ya masuk konsekuensi Pak. Nah, kalau kita ingin melakukan segitiga restitusi ya itu tadi, biarkan anak masuk, tetap mengikuti pelajarannya. Kemudian anak itu setelah pelajaran kita duduk berdua seperti itu. Ya, silakan Pak. Berarti cirinya tidak boleh di muka umum ya. Jangan ngobrol empat mata itu di dalam kelas itu juga jangan. Tapi di luar. Ada tempat yang cuma empat mata kita ngobrol gitu. Sehingga si anak itu tidak merasa dihakimi ya. Nah, bikin nyaman itu. Nah, itu Pak ya. Nah, ini oke. Nah, tadi udah ya? Udah. Sudah juga. Nah, ini Pak. Posisi 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat orang bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, kita yang paling bagus adalah posisi manajer. Apa cirinya Pak? Kalau orang itu, kita sebagai guru penghukum, selalu mengkritik, selalu menyalahkan, gitu ya. Contoh misalkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Biasanya ada ancaman. PR nggak dikerjakan, nilai jelek. Itu penghukum. Kemudian itu saya banget gitu Pak. Membuat orang merasa bersalah, ya. Gini, gurunya berkata begini, Bapak Ibu. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi kita membuat anak itu bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Maksudnya tidak pernah bantu. Kemudian pemantau. Pemantau ini adalah menanyakan apa peraturannya, apa keyakinan kelasnya, apa seharusnya, kan gitu ya. Kemudian manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa memperkerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu diarahkan untuk menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang dia lakukan. Nah, memang kita berat Pak, jujur. Saya masih ya di antara pembuat bersalah, teman. Saya sekarang ingin menuju ke pemantau dan manajer. Ya, maka pendekatan saya sekarang itu ngobrol dengan baik-baik, gitu kan? Nah, karena anak-anak kita banyak permasalahan juga, Bapak Ibu. Kita aja banyak permasalahan, anak juga banyak permasalahan juga. Sebab itu kita harus memahami permasalahannya. Ya, Bapak Ibu ya. Ini 5 posisi kontrol. Kemudian pernyataan-pernyataan Bapak Ibu. Nanti dari pernyataan ini apakah termasuk penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, saya lihat dulu deh supaya Ibu paham. Oh, lihat. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kecil Pak. Kecil. Ya, saya senang yang ikut-ikut soalnya. Oh ya, maksudnya? Maksudnya? Bugea, hati Bugea. Saya punya yang punya Bu.
Ini lagi. Kalau sebagai penghukum, guru berbuat apa nih? Biasanya mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk penghukum loh. Ciri-cirinya. Ya. Sedangkan kalau membuat merasa bersalah, guru itu akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu merasa kecewa, bapak merasa prihatin, gitu ya. Kalau sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau memantau akan menghitung dan mengukur rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar. Oke. Oh iya benar. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Teman. Yakin? Yakin. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Iya. Pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau Mantap berarti. Pemantau, ya. Ingat ya. Pembuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Nah, ini yang terakhir yang tidak yakin. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Penghukum. Merasa bersalah. Pemantau, merasa bersalah. Oke, kita lihat. Oh iya Pak Iwan bener. Tepuk tangan untuk Pak Catiwan. Les ya. Kan gini Pak, misalnya ada anak datang terlambat. Emang nggak ada. Kita ngomong, kamu tuh orang terakhir yang masuk ke kelas. Menyindir ya. Oh, Iya, menyindir. Iya benar. Iya kan, menyindir. Jadi kalau ada bapak ibu guru diomongin temannya gitu menyindir itu. Itu di sini Pak. Alhamdulillah tidak pernah telat, sering kali. Anak lewat ya. Aduh, bangsawan. Nah sekarang segitiga restitusi. Nah bapak ibu untuk melakukan segitiga restitusi. Segitiga prostitusi Bono. Oh jangan. Astagfirullahaladzim. Ya ternyata guru-guru kita memiliki imajinasi yang cukup tinggi ya. Siapa tadi yang ngomong tadi? Bapak Ibu, dalam melakukan segitiga restitusi, hal yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Tuh identitasnya harus jelas. Identitas mami. Kalimatnya yang berucap apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kesalahan terindah. Ada. Kesalahan terindah gimana itu? Siapa sih? Gimana sih? Misil dari tadi. Sangat terindah. Kesalahan terindah. Emang pergaulan bebas itu kesalahan. Kemudian validasi kebutuhannya. Kalimatnya apa Bapak Ibu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita mencari apa sih Alasannya apa Bu Antik? alasannya, kebutuhannya apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai apakah yang telah kita sepakati? Nah nilai ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Oke, Bapak Ibu ya. Ini gimana? Gak apa-apa.
Ya, Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas, buatlah anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya kita membangkitkan motivasi. Jangan dia merasa, aduh, ini saya orang yang paling bersalah. Tapi kita membangkitkan dia motivasi. Misalkan anak dapat nilai 2 misalkan. Nah, kamu bukan satu-satunya anak yang dapat nilai jelek. Bapak juga dulu pernah dapat 0. Mungkin dia termotivasi kan? Oh, saya masih nilai tinggi. Bapak aja gurunya 0 kan gitu. Ya. Dia berubah-ubah. Bapak bodoh. Bisa jadi guru Pak. Bapak udah tobat jadi guru. Dulunya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Haji Nur ya. Kemudian memvalidasi kebutuhan, artinya adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan dasarnya, apa yang ingin dipenuhinya, apa sih yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Sekali lagi Bapak Ibu, siswa melakukan kesalahan pasti memiliki tujuan, ada motivasi, ada kebutuhan yang ingin dicapai oleh dia, yang diinginkan. Kita mencari itu, ya. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic kebutuhan dirinya kan gitu. Ya contohnya banyak lah, kita udah merasakan lah anak-anak yang bermasalah di sekolah biasanya memang di rumahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian, gitu ya. Kan seperti itu. Itulah makanya kita harus mencari kebutuhannya apa, kemudian kita treatmentnya seperti apa. Jadi jangan berasumsi gitu ya. Nah ini tugasnya juga kepada guru BK juga nih hubungannya. Bu Ika. Jangan marah. Kemudian anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dengan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita bangkitkan keyakinannya, nilai apa nak yang telah kamu langgar, kan gitu ya. Oh ini Bu, oh nilai tanggung jawab, oh gotong royong. Nah, setelah itu ditanyakan, nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang telah kamu lakukan? Biarkan anak itu ya menjawab sendiri, bukan kita yang mengarahkan Bapak Ibu ya, bukan kita yang mengarahkan loh. Mungkin kita sudah tahu jawabannya nih. Kamu kalau tidak mengerjakan tugas karena tidurnya terlalu malam, pasti harus apa? Harus tidur lebih cepat. Tapi kita jangan sampai mengucapkan itu, ya anak sendiri ya menyadari, oh itu yang harus saya lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada intervensi, artinya apa? Ketika anak itu ingin melakukan perubahan, kita kejar. Kapan mau mulai perubahan itu? Kapan kamu ingin motong rambutnya? Kasih waktu. Jadi ada intervensi kita untuk dia segera. Tapi kalimatnya yang keluar dari dia sendiri. Besok Bu, minggu depan. Kalau bohong terus. Nah, bohong terus. Ya kita terus. Restitusi. Misalnya sampai sebulan ya terus gitu. Iya. Bikin perjanjian. Sampai berhasil, sampai anak itu sadar dengan sendirinya. Ditilakati Bu. Anak kita gondrong. Iya. Jadi Bapak Ibu, inilah paradigma ya, paradigma yang kita lama sekarang ini. Kita nggak usah marah-marah sebenarnya sekarang itu. Tidak perlu emosian. Ayo mengkel. Manusiawi ya Pak. Iya. Makanya setelah tahu ini kita tidak perlu emosi, nggak usah. Gitu. Nah, udah. Tapi gini Pak. Ya, so. Akhirnya Makan hati ya Pak. Pertama tadi ya, kalau kita tidak selalu mengikuti apa yang disarankan berdasarkan itu ya, pertama kita akan makan hati ya, pertama itu. Kemudian kita punya perasaan tuh, aduh, kalau bahasa Sunda mah gergeten lah gitu, apa namanya itu? Bukan gerget itu, aduh, kamu tuh lama sekali gemes lah, gemes. Jadi gemes kita akhirnya tidak sabaran karena
Pertama dikecewakan lagi, kedua begitu, sampai 3 kali sudah seperti itu, ya terpaksa akhirnya, ya terpaksa. Itu ya yang saya lakukan. Sabar ya Pak. Iya. Ya, betul Pak Catiwan. Ya. Emosi. Gini Pak Catiwan, artinya sekali lagi sesuai dengan filosofi pendidikan KHD bahwa perkembangan anak itu sesuai dengan kodrat, sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Ada anak yang cepat sadar, ada yang anaknya perlu berulang-ulang kali baru menemukan hikmahnya, baru menemukan jalan baiknya. Memang bentuknya bisa macam-macam Pak, prosesnya Pak, karena semua anak itu kan beragam. Anak itu beragam, anak itu unik. Jadi ada yang anak itu cepat menyadari kesalahannya, ada yang perlu sebulan kita ngomong, ada yang 2 bulan kita ngomong. Tapi sekali lagi kita punya harapan, kita tidak pernah lelah, itu saja. Tapi kan harus ada penilaian yang harus kita kontrol. Betul Pak, ada penilaian perjanjian, gitu ya. Nggak apa-apa, tetap Pak. Tapi istilahnya jangan ada namanya bentuk ancaman, marah-marah. Kita coba tidak seperti itu. Kalau berbenturan dengan peraturan sekolah seperti misalkan pernyataan seperti itu sampai beberapa kali masih diulang lagi, itu harus apa? Harus tetap diproses atau maksudnya kan kita juga apa ya, harus menjaga mentalitas siswa-siswa yang lain, takutnya mencontoh temannya yang satu ini, seperti itu gimana Pak? Betul. Jadi gini Bapak Ibu, makanya saya bilang ini paradigma perubahan. Ya. Tadi genggaman kepala tangan di awal sudah saya katakan bahwa anak itu mau berubah karena dirinya, bukan karena dipaksa. Gitu. Gimana caranya nih? Nah ini yang kita coba menteri. Bagaimana dengan kesadarannya dia mau gitu, membuka. Karena kalau dia tetap yakin Bu dengan nilai yang diyakini, kita anggapnya salah, tapi dia yakinnya benar. Maka selama itu juga anak itu tetap akan menggenggam. Nah, makanya tadi saya bilang kita tidak bisa mengkontrol orang, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri Kita sendiri. nggak bisa gitu. Nah, kan begitu Bu. Makanya awal tadi saya udah gambarkan dulu gitu loh. Nah, diri kita yang pegang kontrol Bu, bukan Pak Catiwan sebagai Sapras, bukan Ibu Hadiuni sebagai kesiswaan, bukan Ibu Umi sebagai guru, nggak bisa. Kontrol mereka ada di diri mereka. Nah, cara kita bagaimana nih menempatkan posisi kontrol kita, mau ada di mana? Mau sebagai penghukum, mau sebagai pembuat bersalah, mau sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Itu butuh waktu Bu, jelas butuh waktu. Kita tidak akan bisa merubah sesuatu itu seperti membalikan telapak tangan, butuh proses. Nah ini makanya kita di sini nih dari awal saya katakan ini perubahan yang mendasar. Karena pada dasarnya Bapak Ibu lakukan hari ini, menginvestasikan waktunya hari ini untuk apa coba? Untuk perubahan di masa yang akan datang. Melayani kebutuhan siswa. Bapak Ibu kerja dari pagi sampai sore buat siapa sih? Bukan buat Ibu kan? Keluarga. Itu tujuan kita. Nah, ini sekali lagi. Jadi kita berada di sini untuk apa sih? Melayani. Sekali lagi, melayani siswa. Nah, oke Bu, akan saya contohkan nih. Mohon maaf ya, jangan diketawain, saya juga masih belajar. Baju muslim ibu. Tak kelihatan.
Rivaldo. Rivaldo. 7A. Suaranya. Orang Madura, Rivaldo orang Madura. Bapaknya tuh namanya siapa? Ada orang Madura. Karena bukan satu-satunya Rivaldo saja yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Langkonnya hitam ya? Koleksinya berapa ya? Ada wardrobe-nya Bu. Jangan lihat belakon deh. Nggak didengar itu ya si Cimali itu. Saya suka warna coklat. Kaitan kosongnya sudah tahu ya. Kurang gede Pak suaranya. Makanya yang dilihat lakonnya. Kira-kira solusinya apa? Ya, solusi ya. Gak nangis tak Pak? Anaknya pasang. Makanya dipilih dia. Pinter. Berasa jadi artis dia. Iya. Dibayar Bira itu ya. Bakso Makui iya Bu. Dikasih bakso Makui. Biasanya Di peta yang video itu Pak. Oh, alhamdulillah ya. Kurangin pekerjaan. Bu Ida sampai ke ruangan-ruangan iya, katanya nggak boleh di depan temennya. Iya, mau di kelas tuh. Kosong Bu. Pura-pura kosong gitu ya. Proyek ya. Oh ruang BK versi ini ya. Itu abang-abang apa sih ya? Untuk anaknya dari masih juga tersap. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita punya istilahnya tugas tambahan. Apa tugas tambahan kita? Yaitu tadi meluangkan waktu bagi siswa kita. Anggaplah mereka adalah anak kita. Tuh Bu Ika dengerin. Emang anak aku kok. Iya. Aku titip ke Jude buat anakmu. Saya sampai sini Bu, ada di kelasnya Bu Hani Bu. Kiran, Iya deh. Dengan Ilham. Muhammad Ilham. Betul dua itu. Ilham gitu. Saya udah suruh undang Bu ke saya. Kira dengan Ilham nanti ya Bapak selesai kelas 9H, Bapak tunggu ya. Alhamdulillah Bu. Gak datang saya. Akan ketemu. Tapi saya nggak ini ya. Apa semangat? Tetap saya masih punya keyakinan dia bisa diperbaiki. Tapi saya belum punya kesempatan untuk ketemu itu aja. Kalau Betul. sampai terus nggak ketemu ya udah ya. Ya enggak Bu. Insya Allah bisa ketemu. Cuman saya mintanya anak itu yang mau ke saya sendiri gitu. Saya nggak mau saya datang ke kelas dia maksa. Itu cara saya nggak mau. Sebenarnya bisa aja saya maksa kamu keluar, tapi saya nggak mau. Pengennya dia yang ketemu saya. Dia butuh ngobrol dengan saya. Tuh Bu Ika nggak boleh maksa. Seperti itu. Coba aja ngomong aja butuh ngobrol. Ya, boleh. Jangan dikatakan Bu Ika, nggak boleh. Seling ada yang Bu, ini Udah nggak usah kedengeran. kadang-kadang aku Ini saya. terkait dengan keseharian saya apa ya? Kalau saya melayani siswa, misalnya kan nggak semuanya terlayani ya Pak ya, yang maksudnya anak-anak yang terlambat atau yang tidak disiplin nggak semua terlayani ya Pak ya. Kenapa tuh udah Mungkin mungkin misalnya salah satu contoh ya, ada bisa cewek datang kesiangan, nah terus saya tanyain tuh dia nangis duluan gitu, berarti saya tuh tahu itu dia ada sesuatu gitu kan. Nah saya ajak dia, ayo masuk ke ruangan saya ngobrol baru saya tahu. Nah sedangkan yang lain-lainnya kan pasti itu nggak ketahuan tuh Pak. Nah itu berarti ya mungkin pelayanannya ya cuma satu orang itu atau dua orang itu gitu. Yang lainnya ya biasa aja seperti itu melakukan kesalahan-kesalahan atau ketidakdisiplinan gitu. Itu gimana tuh Pak? Ya, Ibu Haji Yuni. Bu Haji Yuni kan sebagai wakasek kesiswaan tentunya tidak seperti saya yang nangi kelas. Gitu. Cuman namanya untuk pelayanan Bu Haji Yuni, tolong kalau bisa sih dijadwal. Si Anu kapan, Jadi gitu. tidak pas
dia hadir ke sekolah kan kita kan suka mantau ya. Iya. Dan tidak harus di situ ya. Iya betul, 3 hari itu juga kita buat dia jadwal untuk ngobrol. Kalau misalkan bisa ke wali kelasnya boleh atau gimana. Tapi kalau bisa sih kita sendiri yang memberikan waktu kita untuk siswa itu kita layani, kita ketahui apa sih yang menjadi motifnya, tujuan, kemudian tadi satu lagi apa? Kebutuhan dasarnya apa yang dia butuhkan. Nah dari itulah, dari ada pemetaan itu kan kita punya tuh gambaran. Oh ini anaknya butuh kasih sayang, butuh perhatian. Kalau kita nggak tahu ilmunya, tanyakan kepada guru BK. Bagaimana caranya siswa yang butuh perhatian, pendekatannya Boleh seperti apa? ditambahin ya Pak. Jadi memang kalau di BK sendiri ya Ibu ya. Jadi kan kita tidak bisa memantau anak. Gak usah dong. Kita tidak bisa memantau anak keseluruhan karena memang kan kita juga personil terbatas ya Bu. Secara ideal pun tidak ideal sebenarnya kita di sini tuh. Tapi kami biasanya memang di awal pembelajaran itu ada yang namanya tes DCM atau deskripsi cek masalah. Jadi di situ anak memang mengerjakan hampir 100 soal. Nanti permasalahan-permasalahan yang mungkin dia alami nanti dia jawab iya dan tidak. Nanti kita masukkan aplikasi, di situ terlihat. Jadi ini untuk layanan bimbingan konseling yang bersifat kuratif. Jadi anak sudah melakukan sudah memiliki masalah Bu. Gitu. Jadi nanti di situ akan terlihat oh si A itu masalahnya tentang pribadinya atau tentang sosialnya, karirnya atau belajarnya. Seperti itu secara teorinya seperti itu Bu. Jadi kalau pelayanan kayak ini Neng, saya datang ke sekolah terus bajunya nggak sesuai. Iya. Tapi kan kita kan nggak semuanya terlayani tuh Pak. berarti memang harus Ya gini Bu, bisa aja kita berkolaborasi gitu. Bahwa untuk melakukan sesuatu kan kita tidak sendirian. Kita punya rekan sejawat, kita punya wali kelas. Bisa gunakan itu untuk segera memberikan saya mengetahui melakukan pemetaannya apa sih gitu. Jadi jangan didiamkan. Akhirnya melakukan kesalahan lagi. Tanpa kita tahu apa yang menjadi tujuan, apa yang jadi motifnya, dan apa yang jadi kebutuhannya, gitu. Jadi kalau ibu nggak bisa karena terlalu banyak, delegasikan saja bagaimana. Ya, kayak misal hal yang kecil ya Pak ya, Ya. kayak baju aja tuh masih jadi budaya gitu, anak-anak tuh memang selalu diingatkan kan mulai lagi. Iya, itu dia kan tadi saya bilang. Kalau sifatnya dari luar, oh iya, karena dia jangka pendek Bu. Sekarang dimasukin setelah ada kita buka lagi. Nah, gimana caranya kita munculkan instruksinya, bukan ekstensinya. Nah, gitu. Jadi jangan membuat beli penghargaan dengan hadiah atau dengan hukuman gitu ya, takut gitu ya. Dia takut hanya sesaat, setelah itu kembali lagi ke bulan. Kalau dikumpulkan jadi satu diberikan pemahaman. Gak bisa Bu, segi diskusi itu sifatnya individu ya. Oh berarti Bu Mevi, masing-masing. gimana? Pak Ade izin ya. Iya, nah, Gojek ya. ya Bapak Ibu, satu lagi nih, oke. Setelah saya melihat hasil kuesioner dari Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu banyak yang berkomunikasi dengan siswa, tapi mungkin belum tahu caranya mungkin ya. Nah, karena sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ada yang jawab restitusi, berarti Bu Mevi kayaknya. itu udah lulus soalnya. Betul. Nah, sekarang review pertanyaan pemantik. Jawaban Ibu masih tetap sama atau berubah? Berubah. Enggak tahu. Yang tadi Kak. Iya. Oke. Tidak. Mana Tidak. Iya. Ada yang berubah nggak? Ada. Ada yang berubah nggak? Ada. Iya. Yang kalau pertama jelas ya. Oh iya. Tidak. Ya, setuju. Kalau yang kedua, Setuju. mungkin ada yang setuju padahal memberikan penghargaan dan meningkatkan potensi belajar siswa itu apa salah? Salah. Itu kan dari
SNC. Betul. Kemudian berikan hukuman dengan hal positif juga Berarti jawabannya tidak tidak. semua ya. Itu, ya kan? Ya. Jadi sekarang ibu sudah mulai ada perubahan seperti itu. Nah, barangkali ada satu nih dari bapak ibu yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini. Satu saja. Ya, silakan Bu Mepi maju. Tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Peta. Apa sih? Oh ya, peta. Religious. Smart. Kreatif. Oke, jadi dari kelima peran yang tadi Pak Ade sudah jelaskan, peran yang paling ideal itu kita sebagai manajer. Mungkin selama ini kita menyadari kita pernah menghukum, kita pernah membuat siswa merasa bersalah. Kesemua hal itu tidak akan efektif merubah diri siswa, gitu. Karena yang terbaik adalah kita sebagai manajer dan menyerahkan sendiri kepada siswa apa yang harus dia lakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, saya sangat termotivasi karena ini adalah ilmu yang pasti akan sangat bermanfaat yang bisa saya implementasikan untuk anak didik saya demi kemajuan Indonesia. Ya, bulan aman seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, saya mengikuti sebagai peserta yang baik dengan Ikut berpartisipasi. dan fokus dalam mengikuti setiap sesi dalam kegiatan ini dan senang dan semangat. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan bertaubat. Bertobat atas kesalahan-kesalahan saya di masa lalu yang telah memperlakukan siswa, membuat siswa merasa bersalah, tidak nyaman dan tersakiti. Setelah ini, saya akan menjadi seorang guru yang baik, Pribadi yang baik. amin, dan membawa siswa saya untuk menjadi siswa yang lebih baik, kemudian berbudaya positif sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hampir 1,5 jam kita membersamai dalam materi ini. Mohon maaf sebelumnya barangkali saya banyak mengungkapkan kata yang salah, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan pencerahan yang kita lakukan hari ini tentunya akan membawa dampak perubahan yang besar bagi ibu kita dan tentunya SMP Negeri 1 Talun. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.